Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah kebijakan pengolahan sampah berkelanjutan. Tidak terasa ini sudah pertemuan yang kelima ya, dengan berbagai macam metode pertemuan yang kita lakukan gitu ya. Eh, Saat ini kita akan bahas terkait dengan peran dari berbagai macam sektor. Yang minggu yang lalu teman-teman sudah menikmati video, mudah-mudahan sudah sampai selesai dilihat, adalah studi kasus ya yang berhubungan dengan pengelolaan sampah berkelanjutan di salah satu wilayah yang kita ungkap. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya peran dari pemerintah itu seperti apa gitu. Sekaligus juga berbicara tentang peran dari swasta gitu, dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Ini sangat berhubungan dengan aspek kebijakan ya, yang menjadi uh, nama dari mata kuliah ini. Nah, kalau kita bicara konsep pentahelix ya, yang berhubungan dengan uh, siapa saja yang terlibat dalam sistem pengelolaan sampah, kita bisa lihat di sana bahwa ada pemerintah, gitu ya, ada masyarakat, ada akademisi, ada pelaku usaha, ada media, gitu. Atau kadang dikenal dengan istilah ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Jadi menjadi kolaborasi pentahelix gitu. Eh, lima sisi yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan sistem pengolahan sampah yang lebih bagus gitu. Nah, dalam konteks yang lain, dalam gambar yang lain ya, uh, hampir mirip ya, ada akademisi, ada media, ada masyarakat, ada pemerintah, ada lembaga masyarakat, gitu ya. Jadi mereka secara berkelompok, gitu, kemudian berorganisasi dan sebagai penyeimbang, gitu. Jadi ini menjadi, dan sektor bisnis diwakili oleh industri. Jadi keberhasilan pengolahan sampah sebenarnya tidak terlepas dari berbagai macam sektor ini. Yang nanti pelan-pelan mulai dari minggu ini, kemudian minggu depan, minggu depannya lagi, kita akan bahas masing-masing peran dari sektor-sektor yang terlibat dalam sistem pengolahan sampah. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan peran pemerintah, kemudian yang kedua adalah peran pelaku usaha. Ya, kita saat ngomongin pengolahan sampah pasti yang terbayang memang pemerintah. Tapi sebenarnya bagaimana dan diatur di mana? Nah, salah satunya yang ingin saya angkat dalam bahasan pertemuan hari ini adalah terkait dengan eh, kita mencoba mereview ya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang undang-undang ini sudah seringlah didengar di, baik mungkin di S1 atau di berbagai macam media ya. Karena undang-undang ini akhir-akhir ini sangat sering dibicarakan seiring dengan banyaknya uh, jumlah kasus pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Nah, di sana dijabarkan di dalam bab 2 tugas pemerintah itu apa? Nah, mohon maaf, dalam bab 3 gitu ya, ada tugas wewenang pemerintah. Nah, dalam pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, ya ini artinya pemerintah pusat, gitu ya, dan pemerintah daerah bertugas untuk menjamin ya, terselenggaranya pengolahan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, ya, sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang itu. Ya. Jadi undang-undang ini punya tiga tujuan utama. Kalau di mata kuliah apa ya, saya akan menjelaskan sepertinya, ya. Mungkin PDTL mungkin ya. Nah, yang pertama berhubungan dengan kesehatan masyarakat, kesehatan manusia.
Yang kedua berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga berhubungan dengan sumber daya. Sampah menjadi sumber daya. Jadi harapannya pemerintah dapat bertugas untuk menjamin supaya sistem pengolahan sampah itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah apa saja gitu ya, apa saja yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat peran dari pemerintah. Ya, tugasnya apa? Gitu ya. Nah, itu dijabarkan di pasal di bawahnya. Jadi mumpung ada nih, saya capture saja dari regulasi tersebut. Gitu. Jadi tugas pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tadi, yang pertama adalah menumbuh kembangkan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Karena dirasa memang pada saat undang-undang ini muncul tahun 2008, kesadaran masyarakat itu sangat rendah terhadap pengolahan sampah. Bukan menjadi tanggung jawab. Ya buang saja itu udah luar biasa pada saat itu ya. Apalagi cerita bakar ya, dan seterusnya. Kemudian melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Ada dua aspek di sini, pengurangan dan penanganan, karena memang sistem pengolahan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ada aktivitas pengurangan dan ada aktivitas penanganan. Nah, setelah penelitian pengembangan teknologi, ya, pemerintah juga diminta untuk memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan. Berarti memfasilitasi bisa saja pemerintah bukan yang melakukan, pihak lain yang melakukan. Mengembangkan, ya mungkin pemerintah melakukan dan melaksanakan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan. Sebenarnya pemanfaatan ini sudah masuk dalam bagian pengurangan, tapi saya tidak tahu juga kenapa ini disebut secara spesifik menjadi dan pemanfaatan. Mungkin ada aspek yang lain. Kemudian melaksanakan pengolahan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarpras. Jadi sarana prasarana pengolahan sampah. Jadi tidak heran dinas lingkungan hidup yang beli truk, ya, yang beli amrol truk, yang beli kontainer, yang membangun TPS, TPST dan seterusnya, karena ada tugasnya. Kemudian mendorong, memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan. Jadi hasil pengolahan yang ada ya, diharapkan dapat difasilitasi pengembangannya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana produk yang dihasilkan ini dapat bernilai jual, dapat diterima oleh masyarakat, memiliki kualitas yang lebih baik, dan seterusnya. Nah, yang keenam, ya, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat. Tidak heran, misalnya dalam video, saya pernah membuat video apa namanya, petunjuk teknis penggunaan losida namanya ya. Losida itu adalah lodong sisa dapur. Nah, dipakai di Jogja. Itu spesifik lokal gitu. Karena karakter wilayahnya yang sempit, hanya menggunakan pipa paralon. Gitu. Nah, ini adalah spesifik lokal. Kemudian yang ketujuh ya, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengolahan sampah. Nah, di sini ada masuk uh, aspek tentang helix tadi. Jadi salah satu yang disebut di sini adalah masyarakat dan dunia usaha. Berarti tidak lepas dalam konteks koordinasi peran dari pemerintah. Nah, setelah tugas pasti ada wewenang, gitu ya. Tugas dan wewenang itu satu paket biasanya dalam uh, kalimat-kalimat organisasi. Ya, kita akan lihat ya. Jadi masih dalam pasal di bawahnya lagi, pasal 7 adalah wewenang pemerintah. Pemerintah di sini berarti pemerintah pusat, ya. Nah, dalam menyelenggarakan pengolahan sampah, pemerintah itu mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi nasional. Makanya kita kenal dengan istilah Jakstrada, kebijakan dan strategi. Jaksranas ya, Jaksranas kebijakan
dan strategi nasional dalam sistem pengolahan sampah. Menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, gitu ya. Sering kita dengar dalam dokumen-dokumen perencanaan ada standar, kriteria teknis, gitu ya. Mereka menetapkan. Gitu. Kemudian memfasilitasi mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, jejaring dalam pengolahan sampah. Karena ada kemungkinan tidak semua daerah ini mampu melakukan pengolahan sampah. Jadi membutuhkan mungkin wilayah yang lain untuk melakukan pengolahan tersebut. Jadi koordinasi, misal contoh yang paling sederhana adalah saat TPA berada bukan di dalam wilayah administrasinya. Misalnya contoh TPA-nya Jakarta, Bantar Gebang berada di Bekasi, bahkan beda provinsi gitu ya. Jadi sangat mungkin untuk dilakukan koordinasi. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan kinerja pemerintah daerah. Karena ini pasal 7 ini ngomongin tentang uh, pusat gitu ya dalam pengolahan sampah. Kemudian menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengolahan sampah gitu ya. Kalau ribut-ribut antar daerah saling buang sampah gitu ya, tugasnya pemerintah pusat untuk melakukan pengolahan. Nah, berarti kalau ada pemerintah pusat, berarti di bawahnya ada pemerintah provinsi, gitu ya. Nah, pasal 8 ya, hampir hampir sama nih, teman-teman semuanya, hampir sama. Tapi kalau kita lihat agak sedikit perbedaan, Jakstranas menjadi Jakstrada, gitu. Jadi di sini menjadi Jakstrada, gitu ya. Kebijakan dan strategi daerah. Jejaring ya, di dalam provinsi tersebut, koordinasi juga di dalam kabupaten kota, kemudian penyelesaian perselisihan di dalam satu provinsi atau antar kabupaten kota yang mereka miliki. Nah, di sini bisa terlihat bahwa oh tadi yang pusat ada 5 gitu ya, kemudian yang provinsi ada 4 gitu. Yang mana yang beda gitu? Nah, ternyata provinsi tidak tidak ini ya. uh, nah, kalau dilihat nih, yang mana ini ya? Yang provinsi tidak melakukan. Oh, ternyata provinsi tidak menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria pengolahan sampah. Sudah ditetapkan oleh pusat. Gitu. Jadi jangan sampai provinsi nanti malah melakukan kriteria teknisnya sendiri yang hanya berlaku di provinsi itu sendiri. Nah, pusat sudah, provinsi sudah, berarti yang berikutnya yang level terbawah yang diatur dalam regulasi ini adalah pemerintah kabupaten kota. Beberapa hampir mirip, ya. Misalnya Jakstrada. Jadi kalau kita lihat tadi, kita tulis ya, Jakstranas, kemudian ada Jakstrada, levelnya provinsi, yang 2025 ini habis ya, harus disusun ulang. Ya. Nanti akan banyak proyek-proyek yang berhubungan dengan penyusunan Jaksrada. Kalau menteri yang baru menggunakan istilah Jaksrada. Kemudian ada kabupaten dan kota. Menyelenggarakan pengolahan sampah skala kabupaten kota sesuai dengan norma standar yang sudah diatur oleh pemerintah. Oke. Kenapa provinsi tidak ada? Secara teknis, provinsi tidak melakukan pengolahan tersebut. Kecuali wilayahnya, arahnya adalah pengolahan sampah yang bersifat antar kabupaten kota. Misalnya hadirnya TPA regional yang dikelola bersama gitu ya, antara kabupaten satu, kabupaten satu, kabupaten satu. Gitu. Melakukan pembinaan tadi sudah juga. Kemudian yang agak berbeda nih di sini. Tugasnya adalah menetapkan lokasi penampungan sementara. Nah, kalau kita lihat nih agak agak teknis ya, sudah berbicara bau-bau teknis. Ya. Menentukan TPS, TPST, ya. Kemudian juga salah satunya adalah TPS. Di mana saja lokasi?
yang penyebarannya berada di dalam kabupaten kota tersebut. Kemudian melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala 6 bulan selama 20 tahun untuk tempat pemrosesan akhir, ya, dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Nah, kenapa yang telah ditutup? Nanti kita lihat di paling akhir. Di undang-undang ini diminta bahwa 5 tahun setelah undang-undang ini dikeluarkan, maka tidak ada lagi TPA dengan label open dumping. Ini semuanya sebenarnya dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik, ya, yang berkelanjutan. Menyusun, menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan. Nah, ini menetapkan lokasi pengelolaan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir merupakan bagian dari RT RW. Itu tidak terlepas. Jadi saling berhubungan, ya. DLH akan bekerja bersama Bapeda dalam penyusunan berbagai macam perencanaan, ya. Akan bekerja dengan tata ruang yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah yang dimiliki. Nah, ini 3, ya, sudah pusat, sudah provinsi, sudah kabupaten, kota, sudah. Nah, apalagi peran dari pemerintah tersebut? Yang berikutnya adalah hubungannya dengan perizinan pastinya. Ya, tidak hanya urusan sampah saja, ya, tapi perizinan dalam konteks pengelolaan yang lain pun membutuhkan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi siapa yang melakukan pengolahan sampah wajib ada izinnya. Kemana minta izinnya? Berarti ke pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah saat dibahas nih di pasal berikutnya, ini sudah agak spesifik, ya. Pengelolaan sampah. Nah, sampah itu akan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengurangan, yang kedua adalah penanganan. Nah, disebutkan di sini, kan. Ini loh yang namanya pengurangan. Ada pembatasan timbulan sampah, reduce, pendaur ulangan, recycle, pemanfaatan kembali, reuse. Makanya kita kenal dengan istilah 3R. Ini ada di dalam regulasi kita. Tapi menggunakan istilah berbahasa asing, tapi sudah, apa ya namanya dia, sudah sering digunakan dalam keseharian bahasa kita. Nah, supaya ayat 1 ini, pasal 20 ini bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah menetapkan target-target pengurangan. Tahun 2024 berapa persen, tahun 2025 berapa persen, gitu. Lewat mana? Yang disebut sebagai Jakstra. Ya, jadi nggak muter-muter. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, memfasilitasi pemasaran produk daur. Jadi diatur oleh regulasi supaya apa? Pemerintah bisa bekerja secara maksimal untuk meningkatkan peran dari berbagai macam pihak yang terlibat dalam pengurangan maupun pengelolaan sampah. Kira-kira gitu, ya. Oke, berikutnya, ya. Berikutnya apa lagi, gitu, ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai insentif dan sampah spesifik. Ya, insentif dulu lah. Berarti ada ada poin, gitu, ya. Poin yang bisa didapatkan oleh siapa yang melakukan pengelolaan sampah lebih baik, gitu, ya. Jadi di sini mungkin berlaku juga polluter pay principle, gitu, ya. Polluter pay principle. Oke. Apa itu, gitu, ya? Ya, siapa yang melakukan pencemaran seharusnya dia yang harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Berarti ya dibilang sanksi, sanksi yang harus dibayar. Berapa banyak pembayarannya tergantung dari
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh dia. Gitu ya. Nah, kalau orang tidak melanggar, berarti tidak dapat sanksi. Tapi kalau orang yang melakukan pengelolaan dengan lebih baik, ya berarti perlu diusulkan adanya insentif. Jadi yang sudah melakukan aktivitas pengurangan sampah, kasih dong privilege apa. Gitu. Nah, jadi kasih kelebihan apa yang bisa dilakukan. Nah, biasanya kalau ada insentif, maka ada disinsentif. Jadi pemutusan, gitu ya. Yang tadi sudah dapat insentif, ini menjadi tidak dapat insentif. Nah, ini diatur oleh peraturan pemerintah. Berarti ada peran pemerintah dalam mengatur jalannya hulu ke hilir pengelolaan sampah. Nah, ditambah nih tugas berikutnya di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 ini dibahas bahwa undang-undang ini hanya ngatur sampah ini saja loh. Gitu. Yang pertama, undang-undang ini mengatur sampah rumah tangga. Yang kedua, sampah ini mengatur sampah sejenis sampah rumah tangga. Wah, gitu. Sampah non domestik ya, dalam tugas-tugas perencanaan kita itu. Sampah domestik dan sampah non domestik. Ada restoran, ada rumah sakit, ada industri yang karakter sampahnya sebagian ya dari seluruh proses industri yang ada itu memiliki karakter seperti sampah domestik. Nah, tapi ada yang ketiga disebut dalam undang-undang ini disebutkan adalah sampah spesifik. Apa itu sampah spesifik? Salah satu dari sampah spesifik itu adalah sampah yang mengandung D3. Salah dua, sampah yang secara teknologi belum dapat dikelola. Akhirnya apa? Diatur di sini. Udahlah, jangan kelola sama masyarakat daripada nanti menimbulkan berbagai macam masalah. Bantu kelola ya, kira-kira. Jadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, ini sudah ada nih. Kalau saya tidak salah keluar PP 27 tahun 2020 atau 2019. Nanti tolong dicek. Ya. Jadi agak punya jeda waktu ya. Undang-Undang 18 tahun 2008 baru keluar PP 27 tahun 2020. Jadi butuh waktu sekitar 12 tahun. Ya. Berarti selama 12 tahun ya, pemerintah ya seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya apa lagi? Ini masih banyak ya. Pembiayaan, kompensasi, pembiayaan pasti ya. Hubungannya apapun yang dilakukan dalam sistem pengolahan sampah di daerah, pembiayaannya diatur oleh pemerintah. Kompensasi hubungannya apa? Setiap ada kejadian ya, ada kerusakan lingkungan yang berdampak kepada manusia, ada aktivitas relokasi, pemulihan, ada biaya kesehatan, biaya pengobatan, ya, atau kompensasi bentuk-bentuk lain. Nah, ini diatur oleh pemerintah. Ada lagi yang diatur oleh pemerintah, kerjasama dan kemitraan. Ya. Oh, kerjasama antar daerah. Sampahnya Jogja dibawa ke Solo, kerjasama. Jadi pemerintah provinsi yang bekerja di situ. Kemudian sampah Jogja dikelola oleh pihak ketiga, CVK, PTK, gitu. Kemitraan. Nah, ini diatur juga lewat. Nah, tugas yang lain yang sangat penting adalah berhubungan dengan. Jadi setelah merencanakan, melakukan, melakukan koordinasi, dilakukan pengawasan. Jadi sangat-sangat komplit tugas pemerintah dalam sistem pengelolaan sampah yang ada di Indonesia. Sampai urusannya dengan tidak habis di situ, ya, sanksi-sanksi pun ya tadi ya hubungannya dengan pembiayaan juga ya. Ada paksaan, ya, ada sanksi administratif, ada pencabutan izin. Siapa yang berani cabut izin? Macam-macam gitu. Nah, tapi pemerintah yang bertugas untuk mengelola hal tersebut. Jadi
berbagai macam peran dari pemerintah. Ya, kalau dibilang ya hulu ke hilir, ya, pasti dia tidak hanya part satu, dua, tiga, empat, tapi dari hulu ke hilir pemerintah ada di sana dan memiliki peran besar yang seharusnya perlu dievaluasi. Jadi oleh siapa? Nah, ini yang belum diatur. Nah, ketentuan peralihan ini saya sebut menarik. Saya sudah bahas ya. 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku, 18 tahun 2008, berarti 1 tahun kemudian adalah 2009, setiap daerah harus punya rencana untuk nutup TPA yang berlabel open dumping. 2009, 1 tahun. Rencana dulu. Kemudian 5 tahun kemudian, 2013, pemerintah harus menutup. Jadi kalau sekarang ya seharusnya sudah tidak ada lagi TPA dengan label open dan karena tadi berhubungan dengan si tadi ya si pemerintah yang melakukan berbagai macam aktivitas supaya bisa apa namanya? Wait, ini kenapa ya? Oh, oke. Udah ini masih terlihat ya? Oke. Ya, agar pemerintah dapat melakukan perannya secara sini. Nah, bagian yang kedua ya, berhubungan dengan peran swasta. Jadi pemerintah juga. Nah, bagaimana diatur nggak sih peran swasta tersebut? Diatur. Peran pemerintah saja diatur, di peran swasta ya harus diatur juga. Nah, peran swasta di sini mulai dari pasal 13 nih, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan berbagai macam kawasan yang lain wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Berarti sejak dari hulu diharapkan bisa terlibat. Kemudian setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah. Jadi nggak heran saat kita beli produk ya, terutama produk makanan, ada gambar orang dengan tong sampah. Ada gambar segitiga, jadi reuse, recycle, dan seterusnya. Karena ada ketentuannya di situ. Gitu. Nah, pasal 15 yang paling menarik adalah produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses ini. Jadi sebenarnya wajib mengelola. Tapi misalnya sejauh mana pengelolaan itu gitu. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Gitu. Jadi saat ada industri air dalam kemasan misalnya gitu, dengan merek A kah yang besar ya, atau merek L kah gitu. Jadi mereka harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan yang dia keluarkan karena diatur oleh regulasi. Nah, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu wajib untuk melakukan kegiatan macam-macam ini ya, macam-macam yang sudah kita bahas di peran pemerintah tadi. Nah, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud pada ayat 1, ya. Ayat 1 tadi, oh ini enggak tercopy ya. Seharusnya copy di sini adalah ayat 1. Ayat 1 itu yang tadi ada R, ada R, ada R. Mengurangi timbulan sampah, melakukan pendaur ulangan sampah, kemudian memanfaatkan sampah yang ada. Nah, menggunakan sedikit bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan mungkin diproses oleh alam. Jadi diminta supaya kalau ditarik lagi ke hilir, hilirnya tidak menjadi problem besar.
Kira-kira gitu. Bagaimana mekanismenya? Nah, salah satunya adalah ada mekanisme EPR namanya, Extended Producer Responsibility. Jadi satu tanggung jawab ya, oleh perusahaan ya, untuk ya uh, dia wajib mengelola seluruh siklus dari produk yang dihasilkan, bahan baku ya, kemudian produk sampai ke konsumen itu sudah biasa. Jadi kalau kita lihat proses produksi itu kan mulai dari bahan itu, kemudian diproses, kemudian menjadi produk, kemudian ada konsumsi. Perusahaan kan menjaga luar biasa mulai dari proses bahan baku, proses produksi, hingga menghasilkan produk. Nah, di EPR ini ditambah, ada extend. Nah, setelah dia produk, setelah dia konsumen menggunakan produk, ini akan ada sampah atau limbah. Nah, ini diatur supaya bisa dikelola lewat mekanisme EPR. Nah, siklusnya mana saja? Dari berbagai macam ya, dari mikro, meso, nano, berbagai macam keterlibatan yang ada. Nah, bagaimana mewujudkan EPR ini? Nah, ini menjadi menarik juga. Dari mulai mengumpulkan produk, melakukan pembiayaan, mendesain produk, sama skema insentif. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar perusahaan A berhasil menarik kembali sampah yang dia miliki misalnya. Lewat apa? Lewat memberdayakan masyarakat dengan program bank sampah misalnya. Jadi botol-botol kemasan yang dia hasilkan disetorkan di sana, masyarakat dapat rupiah, bank sampahnya tinggal dibawa produknya oleh si IPR. Nah, pasti IPR ini sangat banyak manfaatnya. Mengurangi beban pemerintah pasti. Mengurangi timbulan sampah pasti. Peningkatan produk daur ulang, desain produk yang lebih baik. Misal, tidak menggunakan banyak bahan. Okay. Jadi tidak heran saat sekarang misalnya HP sekarang ya kotaknya kecil-kecil. Tidak seperti HP dulu yang kotaknya mungkin sangat-sangat besar. Nah, pemerintah juga mengatur ya supaya peran swasta ini dapat berjalan dengan baik. Salah satunya diatur dikeluarkan Permen LHK nomor 75 tahun 2019 untuk membuat ya peta jalan atau roadmap pengurangan sampah oleh si produsen. Nah, ini menjadi salah satu contoh dari EPR yang dia melakukan standar emisi yang baik, ya, standar bahan baku yang baik, sehingga dihasilkan produk yang baik pula, kemudian sampai ke masyarakat, tapi ada sampah yang dia harus tanggung jawab. Nah, itu adalah konsep EPR. Nah, peran swasta yang lain apa selain EPR? Ada nih perannya yang namanya adalah Public Private Partnership atau PPP. Jadi kerjasama antar sektor pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan layanan pengolahan sampah. Ya pemerintahnya mungkin dengan berbagai macam keterbatasan ngajak swasta, kamu aja yang kelola ya. Nah, bentuk kolaborasinya bisa macam-macam. Nanti kita lihat mekanismenya seperti apa. Tujuannya pasti hubungannya dengan efisiensi, inovasi, dan skala pengelolaan dengan memanfaatkan keahlian dan modal dari sektor swasta. Ya, tentunya dengan berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Nah, mekanismenya seperti apa? Ada mekanisme namanya BOT, Build, Operate, Transfer. Ya, sesuai dengan judulnya. Bangun, operasikan, kemudian pindah tangan atau transfer. Jadi perusahaan swasta yang membangun fasilitas yang ada, seperti pabrik daur ulang, fasilitas waste to energy, dioperasikan oleh swasta dalam jangka waktu tertentu. Misalnya janji nih, Pak, saya bangun tempat pengolahan sampah.
dengan teknologi yang canggih. Nah, setelah saya bangun, saya operasikan dengan waktu 30 tahun. Setelah 30 tahun saya serahkan ya kepada Bapak, ini menjadi aset Bapak. Jadi ya sama-sama diuntungkan. Yang kedua, concession agreement ini adalah pemerintah memberikan hak kepada perusahaan swasta untuk mengelola layanan pengumpulan, ya, pengangkutan, pengolahan sampah untuk periode waktu tertentu. Perusahaan swasta bertanggung jawab atas investasi dan pengoperasian fasilitas selama masa perjanjian tersebut. Nah, ini lebih ya bisa dimiliki, gitu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Yang ketiga, joint venture, pembentukan perusahaan patungan ya, antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk berbagi modal dan risiko dalam membangun pengelolaan fasilitas pengolahan. Ada juga modelnya kontraktual service agreement. Ya. Pemerintah mengontrak perusahaan swasta untuk menyediakan layanan yang spesifik. Ya. Misalnya kamu tugasnya ngangkut sampah aja ya. Oh, kamu jangan ngangkut sampah. Sampah ini saya yang ngangkut. Tapi kamu operasionalkan fasilitas pengelolaan sampah. Jadi menjadi menarik. Manfaatnya apa? Dalam pengelolaan sampah sih banyak. Tadi kita sudah bahas efisiensi, ya, pengurangan beban, penciptaan lapangan kerja, kemudian akses ke teknologi dan inovasi, kemudian pengurangan risiko, risiko terkait dengan proyek itu sendiri. Jadi ini menjadi hal yang menarik bahwa swasta pun bisa ikut terlibat dalam sistem pengawasan. Jadi harapannya swasta nggak usah ganggu yang sudah ada. Jadi ranahnya ya serahkan kepada pihak tertentu yang sudah biasa melakukan pengelolaan. Nah, saat ini swasta bisa bekerja dengan konteks yang berbeda, terutama untuk wilayah-wilayah yang sulit ya, untuk mendapatkan akses tersebut. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sore hari ini.